Ustadz Hamzah marah dan menegur Huna serta seluruh kelas. Hai teman-teman gue Fedia, balik lagi dengan aku Bernika. Kali ini aku mau review buku yang berjudul My Ustadz, My Class. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Nah teman-teman, jadi buku ini ditulis oleh Abia Fatma, lahir di kota Jember, Jawa Timur, tanggal 29 Januari. Dia adalah seorang gadis yang tidak bisa merasakan masa putih abu-abu. Ingin dikenal dan mengenal orang lain dengan caranya sendiri. Sejak kecil, hobi banget baca buku. Dan makin kesini malah merajalela jadi suka menulis juga, tapi nggak pernah kepikiran kalau sampai bisa jadi penulis beneran kayak sekarang loh teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita spill isinya, aku mau bacain sinopsisnya dulu ya. Sebuah kisah yang bercerita tentang seorang laki-laki yang terlalu larut dalam duka atas kepergian calon istrinya 1 hari sebelum hari pernikahannya. Hal itu membuat kepribadiannya berubah seketika. Dia menjadi pribadi yang sangat dingin. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berlalu, hingga tahun juga ikut berganti. Namun, hatinya masih tak kunjung bisa membaik ataupun sembuh. Hingga pada suatu saat dirinya dipertemukan dengan seorang gadis pemberani. Walau sosok Hamzah sudah terkenal sangat keras, galak, dan sangat disiplin, namun gadis itu sama sekali tidak takut pada Hamzah. Seorang gadis yang tak pernah bisa dia bayangkan akan masuk ke dalam hidupnya. Seorang gadis yang akhirnya bisa mengembalikan warna pada hidup seorang Hamzah Haizafaria. Jatuh cinta seorang Hamzah Haizafaria ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh Zahra untuk bisa mempertahankan hubungan yang telah ia rajut bersama Hamzah, sang ustadz yang dicintainya, hingga bisa lulus dari semua masalah dan merajut kebahagiaan bersama. Pada dasarnya, satu hal yang harus kita percayai adalah bahwa jodoh itu tidak akan bisa dirubah. Karena Allah sendiri yang mengatur alur takdir dan jodoh untuk diri kita. Oke teman-teman, sekarang aku mau ceritain sedikit isi dari buku ini ya. Hari pertama Zahra di pondok pesantren Al-Fatah, dia pergi ke sana bersama Bule Imah dan Malkus. Bule Imah dan Malkus bukan anggota keluarga Zahra secara darah, tetapi mereka sudah lama mengabdi kepada keluarga Zahra sehingga dianggap keluarga. Bule Imah mengurus administrasi Zahra dan pulang setelah memberikan instruksi pada Zahra. Zahra bertemu dengan Rania yang akan menjadi temannya di asrama. Rania adalah ketua kamar di asrama Ar-Rauf. Mereka berkenalan dan Zahra mengganti namanya menjadi Huna agar tidak diketahui identitas aslinya. Rania bertanggung jawab menjaga Husna selama seminggu pertama di pondok. Huna disarankan untuk ikut kegiatan madrasah diniyah atau madin, tetapi tidak wajib karena dia sudah ikut tahfiz. Huna memutuskan untuk ikut madin dan menjadi sekelas dengan Rania. Huna dan Rania menuju kelas madin dan bertemu dengan Ustadz Hamzah, putra dari pemilik pondok. Ustadz Hamzah terkenal tegas dan mudah tersinggung. Pelajaran dimulai, dan Huna menyela Ustadz Hamzah karena merasa ada kesalahan dalam penjelasannya. Ustadz Hamzah marah dan menegur Huna serta seluruh kelas. Seluruh kelas memberikan tepuk tangan kepada Huna dan namanya menjadi terkenal di asrama dan pondok pesantren. Setelah kejadian di kelas madin, Huna menjadi sorotan dan perbincangan di antara para santri di pondok pesantren. Banyak yang terkesan dengan keberanian dan kecerdasannya dalam mengoreksi Ustadz Hamzah. Huna menjadi semakin populer dan dihormati di kalangan teman-temannya. Namun,
Huna tetap rendah hati dan tidak terpengaruh oleh perhatian yang diberikan kepadanya. Dia tetap fokus pada tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam mempelajari Al-Quran. Huna terus rajin mengikuti pelajaran di pondok pesantren dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Huna juga semakin akrab dengan Rania dan satriwati lainnya di asrama Ar-Rauf. Mereka saling mendukung dan menjalin persahabatannya yang erat. Rania sebagai ketua kamar selalu membantu Huna dan menjaga kebaikan dan kesejahteraan teman-temannya. Selain itu, Huna juga semakin dekat dengan Ustadz Hamzah. Meskipun Hamzah terkenal galak dan tegas, Huna melihat sisi baik dalam kepribadian dan pengajarannya. Huna menghormati Hamzah sebagai seorang guru yang berkompeten dan berusaha memahami kebijakan dan tuntutan yang diberikan olehnya. Hari demi hari berlalu. Huna semakin menunjukkan kemampuannya dalam mempelajari Al-Quran dan memahami kitab-kitab agama. Dia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di pondok pesantren, termasuk pengajian dan kajian kitab. Keberadaan Huna menjadi inspirasi bagi para santri lainnya untuk lebih semangat dan berprestasi dalam mempelajari agama. Kesuksesan Huna tidak hanya terbatas pada lingkungan pondok pesantren. Prestasinya menyebar keluar pondok dan mendapatkan perhatian dari orang-orang di luar sana. Dia sering diundang untuk memberikan ceramah dan pembacaan Al-Quran di berbagai acara keagamaan. Huna merasa terharu dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Dia yakin bahwa semua pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari keluarga, teman-teman, dan para guru di pondok pesantren. Dengan semangat yang terus berkobar, Huna berkomitmen untuk terus belajar dan berkontribusi dalam mengembangkan kebaikan di masyarakat. Dia bermimpi menjadi seorang ulama yang dapat memberikan pengaruh positif dan memberdayakan umat Islam. Dalam perjalanan menuju cita-citanya, Huna tetap menjaga kerendahan hati dan kesederhanaannya. Dia tidak lupa akan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan yang diajarkan di pondok pesantren. Huna menjadi teladan bagi banyak orang bahwa dengan tekad dan kerja keras siapapun dan meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kisah perjalanan Huna di pondok pesantren Al-Fat tidak terhenti sampai di situ. Setelah beberapa tahun menghabiskan waktu di pondok pesantren, Huna berhasil menyelesaikan pendidikan agamanya dengan prestasi gemilang. Dia mendapatkan gelar sarjana agama dan diakui sebagai salah satu santri terbaik dalam generasinya. Setelah lulus, Huna merasa terpanggil untuk berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Dia memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan agama yang terfokus pada pengajaran Al-Quran dan peningkatan keilmuan agama. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua orang terlepas dari latar belakang mereka untuk mempelajari dan memahami ajaran agama dengan baik. Selain mengelola lembaga pendidikan agama, Huna juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dia mendirikan program-program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberian makanan, pakaian, dan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Huna percaya bahwa kebaikan dan kemurahan hati harus menjadi bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Dalam perjalanannya sebagai pemimpin dan penceramah agama, Hana juga menjadi terkenal di kalangan media. Dia sering diundang untuk memberikan wawancara dan berbicara dalam acara-acara televisi, radio, dan seminar-seminar keagamaan. Huna menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, toleransi, dan perdamaian kepada khalayak luas. Namun, Huna tetap menjaga akar dan ikatan dengan pondok pesantren Al-Fat. Dia sering kembali ke pondok pesantren untuk memberikan ceramah, membimbing para santri, dan mengikuti pengajian bersama. Huna selalu merasa berhutang budi kepada pondok pesantren yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh dan berkomitmen dalam agama. Melalui usaha dan dedikasinya, Huna berhasil mewujudkan impian menjadi seorang ulama yang memberikan kontribusi nyata dalam memajukan agama dan membangun masyarakat yang lebih baik. Kisah perjalanan Huna di pondok pesantren Al-Fat dan kehidupan setelahnya akan terus dikenal dan menjadi cerminan bagi generasi mendatang. Oke teman-teman, jadi kesimpulan buku My Ustadz My Class
cinta itu kita yang tentukan pada siapa jatuhnya, tapi jodoh itu hanya Allah yang tentukan. Allah akan memberikan jodoh yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ada banyak sekali pesan dan pelajaran yang bisa didapatkan tentang bagaimana cara memawas diri dan menjaga hati agar tidak bersikap berlebihan ketika suka atau bahkan tidak suka pada orang lain. Nah teman-teman, ada juga loh cerita di balik buku ini. Dengerin ya, ada seseorang yang pernah mengisi beberapa hari di dalam hidupku. Lalu aku merasa bahwa mereka sangat berkesan hingga aku berani menorehkannya di dalam tulisan-tulisan ini. Sebagian adalah pengalaman pribadi dan sebagian lagi adalah fantasi yang tercipta karena imajinasiku yang tidak bisa tersampaikan secara langsung. Dan percayalah, beberapa dari mereka mungkin saja nyata dan bisa jadi ada di sekeliling kita. Jadi, makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Dan bagaimana sih kisah cinta antara Muna dan Ustadz? Nah teman-teman, jadi buat kalian yang penasaran dengan bukunya, langsung aja yuk check out bukunya di website www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di bawah ya. Oke teman-teman, sekian dulu review buku dari aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan review-review selanjutnya. Sampai jumpa!